Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai PSAK 16 dengan judul Aktiva Tetap. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 9. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, berikut ini adalah istilah-istilah nih yang sering dipakai di PSAK 16. Yang pertama, penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Kemudian yang kedua, depreciable amount atau yang biasa kita sebut sebagai jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi dengan nilai sisanya. Kemudian yang ketiga, masa manfaat. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, nilai sisa. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Istilah lainnya adalah biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua, nilai wajar. Nilai wajar adalah suatu jumlah. Untuk itu, suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Yang ketiga, carrying amount atau jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, recoverable amount adalah jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari penggunaan suatu aktiva di masa yang akan datang, termasuk nilai sisanya atas pelepasan aktiva. Pengakuan aktiva tetap. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila karena sangat signifikan dalam penyajian posisi keuangan, aktiva tetap merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan. Nah, dalam menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Nah, kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva untuk mengidentifikasikan biayanya. Pengakuan awal aktiva tetap dan komponen biaya. Untuk komponen biaya, biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi atau non-refundable. Dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dapat membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Nah, setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Jika pembayaran untuk suatu aktiva tetap ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, biayanya adalah yang disamakan dengan harga tunai. Perolehan secara gabungan dan pertukaran aktiva. Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aktiva yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat dijual loh dalam pertukaran dengan kepemilikan aktiva yang serupa. Pengertian aktiva donasi. Baik, selanjutnya adalah subsequent expenditures atau pengeluaran setelah perolehan.
pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan atau subsequent expenditures pada properti, pabrik, dan peralatan hanya diakui sebagai suatu aktiva jika pengeluarannya meningkatkan kondisi aktiva melebihi standar kinerja yang semula. Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga masa manfaat keekonomian masa yang akan datang dapat diharapkan perusahaan itu biasanya diakui sebagai beban saat terjadi. Perlakuan akuntansi yang tepat itu bergantung pada keadaan yang diperhitungkan pada pengukuran awal dan pengakuan pos yang berkaitan dari aktiva tetapnya. Nah, komponen utama dari beberapa aktiva tetap dapat membutuhkan penggantian pada jangka waktu yang teratur. Selanjutnya adalah subsequent measurement atau pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Selanjutnya adalah penyusutan. Penyusutan ini itu harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan itu harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva atau the pattern in which the assets economic benefits are consumed by the enterprise oleh perusahaan. Penyusutan untuk setiap periode itu diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva lainnya. Nah, suatu beban penyusutan tetap itu diadakan walaupun nilai pasar aktivanya melebihi jumlah tercatatnya. Manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu pos aktiva tetap itu dikonsumsi oleh perusahaan sepanjang masa manfaat aktiva. Tetapi faktor-faktor lain seperti keusangan teknis, rusak saat suatu aktiva menganggur itu bisa mengurangi manfaat keekonomiannya yang mungkin udah diharapkan tersedia dari aktiva. Nah, tanah dan bangunan itu harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperolehnya secara sekaligus, karena tanah biasanya memiliki usia yang tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan atau non-depreciable. Sedangkan bangunan itu memiliki usia yang terbatas, oleh karena itu harus disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan itu tidak mempengaruhi masa manfaat bangunannya. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva ditentukan setelah mengurangi nilai sisa aktivanya. Dalam prakteknya, nilai sisanya ini tuh sering tidak signifikan karena tidak material dalam penghitungan jumlah yang dapat disusutkan. Jika pembelian suatu aktiva mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya, membongkar, memindahkan, memperbaiki pada akhir masa manfaat aktiva, biaya tersebut akan diakui sebagai suatu beban sepanjang usia aktiva dengan cara berikut ini. Yang A itu untuk mengurangi biaya yang diestimasi dalam menentukan nilai sisa aktiva dan dengan cara demikianlah bisa meningkatkan beban penyusutan tahunan. Yang B itu jika biaya yang diestimasikan tidak dikurangi dalam menetapkan nilai sisa dengan mengakui biaya sebagai suatu beban terpisah sehingga hutang untuk biaya ini itu tersedia penuh pada akhir masa manfaatnya. Nah, sebenarnya berbagai metode penyusutan itu bisa digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang bisa disusutkan dari suatu aktiva pada suatu dasar sistematis sepanjang masa manfaatnya. Beban penyusutan untuk suatu periode biasa itu diakui sebagai suatu beban, tapi dalam keadaan tertentu, manfaat keekonomian yang terwujud dalam suatu aktiva itu diserap perusahaan dalam memproduksi aktiva lain, bukan memberikan kenaikan pada suatu beban itu. Next adalah review of useful life atau telaah ulang masa manfaat. Masa manfaat suatu aktiva tetap itu harus ditelaah ulang secara periodik. Jika harapannya berbeda secara signifikan dengan estimasi yang sebelumnya, beban penyusutannya ini tuh akan datangnya harus disesuaikan. Kebijakan perbaikan dan perawatan perusahaan itu bisa mempengaruhi masa manfaat suatu aktiva juga. Kebijakannya dapat menghasilkan perpanjangan masa manfaat atau suatu peningkatan dalam nilai sisanya. Selanjutnya adalah telaah ulang metode penyusutan.
Metode penyusutan yang digunakan untuk aktiva tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aktiva tersebut, metode penyusutannya harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Penurunan nilai manfaat keekonomian. Apabila manfaat keekonomian suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatat, maka aktiva tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aktiva tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penghentian dan pelepasan. Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Jika suatu aktiva tetap dipertukarkan untuk suatu aktiva yang serupa, biaya perolehan aktiva yang diperoleh adalah sama dengan jumlah tercatat aktiva yang dilepaskan dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Transaksi jual dan sewa guna usaha balik atau yang bisa disebut sebagai sale and leaseback dibukukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 30 tentang akuntansi sewa guna usaha. Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan ditahan untuk dilepaskan nilai pada yang terendah antara jumlah tercatatnya dan nilai realisasi neto. Pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang kelima, suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus memperlihatkan yang pertama, penambahan, selanjutnya pelepasan, akuisisi melalui penggabungan usaha, revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat, penyusutan, beda nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing, dan yang terakhir setiap pengklasifikasian kembali. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan atas hak milik dan aktiva tetap yang dijaminkan untuk hutang, kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva tetap, jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam konstruksi, dan yang terakhir jumlah komitmen untuk akuisisi aktiva tetap. Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal berikut harus diungkapkan. Yang pertama, dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga, nama penilai independen apabila ada. Yang keempat, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Yang kelima, jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap. Dan yang terakhir, surplus penilaian kembali aktiva tetap. Aktiva lain-lain. Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan maupun aktiva tak berwujud seperti aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aktiva lancar lainnya disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain. Biaya yang tidak dilaporkan sebagai beban pada periode terjadinya karena dianggap memberikan manfaat bagi periode-periode selanjutnya digolongkan sebagai beban yang ditangguhkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi pengakuan aktiva tetap. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila besar kemungkinan atau probable manfaat keekonomian di masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut
akan mengalir ke dalam perusahaan dan apabila biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Lalu sini ada 3 tahapan pengakuan aktiva. Yang pertama, pengakuan awal aktiva tetap. Nah, suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Pada awalnya itu harus diukur dulu berdasarkan biaya perolehan. Nah, harga perolehan itu diperoleh secara gabungan dan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan. Lalu yang kedua, pengeluaran setelah perolehan. Nah, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, ada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut lalu dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu kita masuk ke materi penyusutan. Nah, jumlah dapat disusutkan atau depreciable suatu aktiva tetap itu harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Nah, metode penyusutan itu harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aktiva oleh perusahaan. Untuk penyusutan itu untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali jika sebagai jumlah tercatat aktiva lain. Apabila manfaat ekonomi suatu aktiva itu tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya, maka aktiva tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Nah, penurunan nilai kegunaan aktiva ini dilaporkan sebagai kerugian. Lalu ada penghentian dan pelepasan. Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan sudah tidak ada lagi manfaat ekonominya. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ini tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Lalu kita masuk ke materi pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap. Yang pertamanya, dasar penilaian yang digunakan seperti menentukan jumlah tercatat bruto. Lalu yang kedua, metode penyusutan yang digunakan oleh aktiva tersebut itu metode apa? Lalu yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan itu apa? Lalu yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan itu nanti dijumlahkan akumulasi rugi penurunan nilai dari aktiva tersebut pada awal dan akhir periode. Yang kelima, suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan nilai seperti nilai aktiva atau mungkin aktiva itu diklasifikasikan sebagai apa. Lalu mungkin adanya akuisisi melalui kombinasi bisnis atau mungkin juga adanya penurunan atau peningkatan dari aset tersebut atau mungkin ada perubahan-perubahan lainnya. Jadi nanti bisa direkonsiliasi. Yang keenam, keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aktiva tetap yang dijaminkan, liabilitas. Lalu yang ketujuh, jumlah pengeluaran yang diakui dalam aktiva tetap dalam konstruksi atau sedang dalam pembangunan. Lalu yang kedelapan, jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aktiva tetap. Yang kesembilan, ada jumlah kompensasi dari pihak ketiga dari aktiva tetap. Jadi nanti yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita masuk ke materi aktiva lain-lain. Nah, pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar seperti investasi atau penyertaan maupun aktiva tak berwujud. Nah, seperti contohnya aktiva tetap yang tidak dapat digunakan piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini atas penyajian PSAK 16 yaitu aktiva tetap. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih semuanya.